bandarane nggih teng Boyolali niku to. Adi sinten? Sumarmo nggih. Berangkat teng mriku. Subhanallah niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku mun ngeten. Sret. Biasane tiyang nek saking Yaman kados Habib saya tongkat ngeten lho. Nggih, ngertos tongkat ngagem tongkat ngeten. Tongkat Habib Ahmad ngeten. Bahasa di bahasa Indonesia kan ngeten. Oh. Nek Ahmad As-Segaf ora wali, pesawate rak balik. Betul, Mbak. Nek Ahmad membahasakan ki Mbak Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf ora wali, pesawate rak balik. Subhanallah Pak, saksi ini kathah Pak. Pesawat niku mundur Pak. Ora tahu krungu to cerita pesawat mundur. Pesawat maju, mobil mundur. Gitu? Niki pesawatnya mundur Pak. Ada satu orang fajir, ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasid, maka dalam kubur dia disiksa oleh mungkar nakir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh mungkar nakir, ketika dia sedang diazab oleh mungkar nakir, tiba-tiba Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi masuk ke dalam kuburnya itu orang. Faqih Muqaddam berkata, ruh ya mungkar wa nakir, pergi kamu wahai mungkar dan nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Ada muridnya Habib Salim Jindan. Ini berkahnya punya hubungan dengan dzurriyyat Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir. Ibadah kocar kacir. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia. Mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, man, lo dagang? Iya beb. Bungkus semuanya man, bawa ke rumah. Iya beb. Dibungkus semuanya. Gak komplain, gak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, pamali mau ngasih-ngasih gratis. Katanya kena sial. Itu mitos. Tuh lihat. Didikan Habib Salim Jindan. Man baru buka lo man. Iya beb, bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis di orang sama Habib Salim diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik. Kata Habib Salim, sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, man gue tahu lo ibadahnya berantakan,
tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati, nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim, dijamin sama Habib Salim. Ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Kenapa kaki Habib yang lakai? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Nah, nih kita punya apa namanya nih, siwaknya kita lebih baik dari dunia seisinya. Begitu. Mana lebih hebat? Kursi menteri atau siwak saya? Wallahi siwak ana nih, siwak ini lebih hebat daripada kursi gubernur, lebih hebat daripada kursi wali kota, lebih hebat dari kursi menteri, lebih hebat daripada kursinya presiden. Kenapa? Ini siwak saya adalah singgasana dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kursi, ambil makan tuh kursi. Tuh kursi nggak muat dalam kuburan. Begitu, bikin sempit di dalam kuburan. Siwak saya bikin kuburan saya jadi luas, bikin kuburan jadi lapang. Itu kursi nggak bisa nolong di sirat, di jembatan yang membentang di atas neraka besok. Nih siwak saya nih, begitu, bikin tuh jembatan jadi pendek, cuma sejengkal doang. Habib Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja, Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sedaf, syawari'ut Tarim syaikhun man la syaikhalah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, para hadirin. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainut Tarim, itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah. Tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim dua hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zaini Hautah. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziyarah Faqihil Muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di makamnya Faqih Muqaddam. Ya, katakannya oleh ahli syair, baladun toba maskanuha walaha rabbur rahim, fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya tarim. Ya, surganya dunia itu tarim, para walaupun bangunannya itu tanah yang belum. Ente ampe doer baca selawat sama Nabi Muhammad puluhan miliar nggak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perlu pelantara. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Tanpa wasilah mau ente triliunan baca selawat sama Nabi nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Tangan guru ente yang bakalan besok bawa ke depan Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi jangan entengin, wah saya mencukup selawat 1 juta kali nggak perlu guru. Ingat, ente nggak kenal besok siapa Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad nggak bakal kenal ente walaupun ente selawat sebanyak-banyaknya kalau ente nggak pernah kenal keluarga Nabi Muhammad. Hubbu nabiyukum, kalau mau kenal sama Rasulullah semangat. Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Tidurnya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Bagaimana beliau kalau tidur? Tidur memang nggak bisa tidur.
Bukan seperti kita. Kalau kita nggak tidurnya memang apa? Memang karena penuh dengan permusuhan dan kedengkian. Tapi kalau beliau Habib Abdurrahman As-Segaf itu nggak tidur selama 33 tahun. Kalau tidur menghadap ke sebelah kanan melihat surga serta isinya. Ya, melihat sebelah kanan, menghadap sebelah kanan melihat surga serta isinya, melihat bidadari, melihat telaga-telaga. Ya. Kemudian kalau seandainya menghadap ke sebelah kiri melihat neraka serta isinya. Sampai beliau mengatakan, bagaimana saya bisa tidur, sedangkan kalau saya tidur itu menghadap ke sebelah kanan saya melihat surga serta isinya, dan kalau saya menghadap ke sebelah kiri saya melihat neraka serta isinya.